Natasti Utatma Pawana Setrajana Setrapas Kesetriata. Oke, semoga kebaikan, keselarasan, keharmonisan datang dari segala. Mari kita benamkan pikiran kita sejenak. Mari kita benamkan ego kita sejenak. Mari kita benamkan perasaan-perasaan yang mengganjal di hati serta masalah-masalah yang kita hadapi ini kita akan benamkan ke samudera pengetahuan. Untuk itu tadi Dana Jero Gede sudah nguncarang sloka Bhairawa penyatuan antara Siwa Buddha. Itu adalah mantra yang sangat luar biasa. Mantra itu adalah untuk mengikis semua ego yang ada dalam diri kita. Ya, intinya seperti itu, untuk mengikis, untuk memunculkan yang namanya adalah kesadaran spiritual. Bahwa dengan bangkitnya kesadaran spiritual dan kita menyadari akan untuk apa sesungguhnya kita dilahirkan di dunia, sehingga bisa kita munculkan sifat-sifat satwa, yang mana sifat satwa itu nanti kita akan menjadikan sebuah landasan untuk kita menuju yang esa, yaitu adalah menunggaling Allah lagi. Nah, sebelum itu yang ke penjelasan, nah ada dalam tantra Bhairawa sekarang yang dijelaskan adalah tantra Bhairawa versi Nusantara. Nah, kalau kita bicara masalah versi Nusantara, tentunya ada beberapa perbedaan antara versi yang ada di luar Nusantara. Namun sesungguhnya perbedaan itu sesungguhnya tujuannya sama. Baik itu yang ada bisa disebutkan di Tibet, di Thailand, apalagi di India, kita juga tidak akan menampik hal itu, bahwa susunan kata dalam mantra Bhairawa itu adalah masih memakai bahasa Sanskerta. Jadi itu, itu yang harus kita sadari. Ya. Nah, kemudian kalau di Nusantara itu diawali dengan gending namanya. Jadi ada gending di Jawa yang bunyinya seperti itu. Tapi kalau tiang tembangkan, tiang juga tidak bisa nembang Jawa. Nah, jadi harap dimaklumi, tapi tiang akan bacakan kalimatnya. Kalau ini lahire si jabang bayi, nah, begitu diambil dari sana. Lahire si jabang bayi itu, ampun gitu. Setelah itu bait kedua ada wis dinulis sing aksara Jawa, sudah ditulis di dalam kelahirannya aksara Jawa. Aksamane para pandita suci, setelah nikah tanpa bondo, tanpa sandang, muang legeno. Harus dipahami. Nah, itulah yang akan jadi mulaning oja mani kalumpung. Begitu bahasanya. Setelah nikah adigang adigung adiguna sopo siro sopo ing. Nah, ini kelihatannya sangat sederhana sebenarnya susunannya ini. Sangat sederhana sekali. Namun demikian artinya, kalau dia jelaskan di sini lahir si jabang bayi,
lahirnya kita sebagai bayi yang merah, sesungguhnya kita itu telanjang. Kalau di dalam kelahiran aksara Jawa itu juga telanjang. Aksara yang kita pelajari juga telanjang gitu maksud. Nanti kembalinya juga akan telanjang, polos, akan bawa apapun. Kemudian wis tinulis sing aksara Jawa. Sudah ditentukan, sudah tertulis, tersurat, tersirat di dalam kelahiran aksara itu sendiri. Itu tanpa bondo, tanpa istilahnya penganggi aksara, tanpa sandang, berarti belum ada sandangan. Setelah itu tanpa legeno, belum ada perubahan dari aksara tersebut. Nah, kita, apa itu aksara yang polos gitu, yang belum istilahnya tanpa sandangan, legeno dan lain sebagainya? Itu adalah yang diceritakan di sini adalah wade astre intan sebenarnya. Kono celeke ana celeke itu yang diceritakan. Nah, selanjutnya mulani ojo manika lumpuh. Jadi itulah awal atau wit daripada kelahiran aksara dan manusia itu sebenarnya menjadi satu, sama bagian di dalam ajaran tantra Bhairawa Nusantara. Lanjut adigang, adito, adiguna. Inilah zamannya untuk kita membatasi perasaan-perasaan atau sifat-sifat yang adigang, adigo, adi. Sopo siro, sopo ingsun. Agar kita mulai menyadari siapa sesungguhnya dirinya, merujuk pada Tuhan, dan diri kita merujuk pada tubuh. Makanya sopo siro sopo ingsun sebenarnya itu adalah satu. Tuhan itu adalah siro, ingsun itu adalah tubuh. Ingsun itu adalah juga Tuhan, siro juga adalah aku. Nah, di dalam ajaran Nusantara ada beberapa yang dijelaskan di dalam ajaran Tantra, terutama Tantra Bhairawa itu adalah apa? Doa itu adalah tubuh. Tubuh itu adalah doa. Tuhan itu adalah tubuh. Tubuh itu adalah Tuhan. Nah, begitu. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, memahami seperti itu, maka tidak ada perbedaan antara sopo siro dan sopo ingsun. Ajaran purba, ajaran Jawa kuno, tulen, tok. Nah, taksu, kepekaan pikiran itu disebut jenana. Kepekaan pikiran atau hati untuk mengolah, mengembangkan, mendefinisikan, menjabarkan, itu disebut jenana. Mendefinisikan, menjabarkan, itu semua filsafat yang ada di dalam kitab suci. Jadi Tantra di Nusantara itu satu, tidak mengikat pikiran, tidak mengatakan bahwa ini adalah penyebab dan disebabkan. Nah, nanti kesimpulan, kalau yang simpulkan begitu definisinya, maka kita disuruh Tantra itu adalah pelajaran yang tidak mengikat. Jadi pengetahuan yang tidak menyebabkan adanya keterikatan, adanya sebab dan penyebab, adanya suka dan duka tidak ada di sana. Antara suci dan kotor ditiadakan dalam ajaran Tantra Nusantara. Nah, nanti kita ini diajak menghayal yang kosong sebenarnya. Tidak ada apa, dan saya bukan apa-apa. Makanya di dalam teksnya Tantra, di dalam teks Tantra Nusantara dikatakan begini.
aku bukanlah doa. Aku juga bukan pengharapan. Aku juga bukan diharapkan. Tetapi aku hadir pada orang yang tidak berharap. Aku akan hadir pada orang yang tidak berpengetahuan. Dan aku hadir pada saat Anda tidak terikat dengan apapun. Karena akulah sesungguhnya doa itu. Berarti yang dimaksud doa di sini itu bukan yang kita ucapkan, karena doa yang terucap itu masih mengikat, karena masih pasti ada pengharapan, pasti ada permintaan, ada permohonan. Tapi ini aku adalah doanya. Aku yang dimaksud di sini adalah doanya adalah apapun yang ada di hati kita itu sesungguhnya adalah doa kita. Jadi sekarang kita di hati kita ada perasaan bahwa saya ini sakit, itu udah doa maksudnya.